Ya. Oke, siap udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang TB2 perpajakan yang materinya tentang rekonsiliasi fiskal. Ada dua anggota, yang pertama Erja Ahmad, NIM-nya 43222001019. Yang kedua Arya Musbik Amarullah, NIM-nya 4322200101114. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya. Dokumen rekonsiliasi fiskal berbentuk lampiran SPT tahunan, PPh perusahaan atau badan. Dokumen yang berbentuk kertas kerja ini berisi kesesuaian antara laba rugi berdasarkan aturan pajak dan laba rugi komersial sebelum terima pajak. Koreksi fiskal negatif dan positif. Rekonsiliasi fiskal memiliki dua jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Lantas, bagaimana pengertian dari dua istilah tersebut? Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Hal ini yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan laba komersial atau kerugian fiskal lebih besar daripada kerugian komersial. Penyebab koreksi fiskal negatif. Hal ini bisa disebabkan karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal. Selain itu, koreksi negatif juga bisa terjadi karena adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, tapi masuk dalam peredaran usaha atau bisnis. Koreksi fiskal negatif juga bisa terjadi karena adanya penyusutan fiskal negatif lain. Penyebab koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadi koreksi fiskal positif yaitu karena ada biaya yang dibebankan atau wajib pajak. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Faktor lainnya yang menyebabkan koreksi fiskal positif adalah karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama adalah beda tetap. Jenis yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah beda waktu. Jenis rekonsiliasi fiskal yang kedua yaitu beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda. Tahapan rekonsiliasi fiskal. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang dilakukan. Kedua, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Selanjutnya, Anda juga perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, tahap selanjutnya yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gue kelarin ya.